Jadi kita juga tidak mau memaksakan ini, tapi kita wajib menyaksikan jalan keselamatan satu-satunya itu, ya kan? Jadi kenapa? Karena tidak ada yang seperti Yesus yang tidak bukan mau cari popularitas, mau cari jiwa. Ya, mau menebarkan kebaikan. Mau menebar, ya Om. Jalan keselamatan, Dan hidup keselamatan dan kebenaran Alkitab firman Allah. sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan ingat selalu jaga kesehatan. Walaupun tidak pakai masker, tapi tetap cuci tangan harus dilakukan, rajin cuci tangan ya. Masker juga kalau keluar rumah dipakailah, banyak debu. Selalu jaga kesehatan. Nah, kalau tayangan lalu kita bicara tentang tujuan hidup orang Kristen, hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Kalau sudah tahu tujuan hidupnya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin Anda belum merasa yakin akan keselamatan Anda? Ikuti tayangan hari ini yang tetap selalu bersama Bapak Pendeta Yan Antoni. Shalom Om. Halo. Om, yang tayangan kemarin itu luar biasa sih Om. Yang nontonnya juga udah lumayan ya Om ya. Karena banyak orang yang mencari tujuan hidupnya. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Om, pasti segenap kehidupan kita merupakan pengucapan syukur kepada Juru Selamat kita. Artinya perbuatan kita, sikap kita, dan tindakan kita itu merupakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrolnya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan mohon kesediaan Bapak Pendeta Yan Antoni untuk memimpin kita dalam doa. Sahabat-sahabat, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus dari surga menjelma menjadi manusia di bumi ini, pun sengaja untuk menebus dosa-dosa kami dan untuk menyampaikan anugerah jalan keselamatan yang dijamin oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib dan kebangkitannya, dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapa, kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami bisa melanjutkan pelayanan penyampaian Injil keselamatan dan kebenaran firman Allah melalui Alkitab ini. Berkatilah kiranya Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, memakai hamba-Mu yang melayani dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Juga mohon segala anugerah, segala rahmat, berkah-berkah dan juga dicurahkan kepada semua sahabat Alpetra Ministry, kepada semua pendengar, semua penonton Alpetra Ministry. Dengarlah doa kami Bapa, kami mohon Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan mengendalikan percakapan kami dari awal pertengahan sampai akhir. Syukur berdoa berserahnya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin, puji Tuhan. Iya nih Om. Yang ingin pertama Alfa tanyakan ya Om, kan masih banyak orang yang ragu dengan keselamatannya Om. Sebetulnya kita sudah pernah membahas nih di video sebelumnya, kan kita membahas tentang keselamatan. Nah ini Om, bagaimana supaya orang tidak ragu akan keselamatannya? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting ya, karena itu masalahnya juga kesan dari orang luar itu katanya orang Kristen itu enak sekali, asal percaya Tuhan Yesus bisa masuk surga. Ya, iya. Kan? Nah, belum lagi ajaran-ajaran yang baru itu. Iya. Ajaran yang baru itu yang apa, cheap grace, ya anugerah yang murahan, kan?
sama hyper grace itu, menjadi dianugerah berlebih-lebih. Katanya sudah cukup pengorbanan Tuhan Yesus, tinggal terima aja katanya, itu kan tidak perlu bertobat. Nah, sebenarnya tinggal terima aja itu betul kalau terimanya dengan segera mati ya. Tetapi kan kalau katanya tidak perlu mengaku dosa, tidak perlu bertobat, ini ajaran sesat, gitu. Nah, jadi mengapa ada orang yang tidak yakin dengan keselamatannya? Nah, itu pertama-tama yang kedua itu tadi harus betul-betul menerima Tuhan Yesus sepenuh hati ke dalam hatinya dan penyerahan diri, sehingga kita itu mengalami perubahan yang di dalam. Mungkin tidak spektakuler ya, tapi merasakan ada kebaikan yang baru ya, ada semacam gimana jamaah dari Tuhan itu, meskipun tidak spektakuler ya, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Nah, itu dia merasakan kasih Allah di dalam Yesus itu, si Tuhan itu melebihi pikiran dia dan hidup. Jadi pertama dia tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan ya, ke dalam hatinya dan hidup, sehingga tidak mengalami apa-apa. Padahal dia harus mengalami sesuatu itu kasih Allah di dalam hatinya ya. Lalu dia merasakan bahwa kasih Allah itu melebihi pikiran manusia, kasih Yesus itu melebihi dosa-dosanya. Dia merasa tidak layak. Lalu dia bersyukur, meskipun tidak bukan pengalaman spektakuler ya, tapi ada perubahan gitu. Lalu sesudah itu pelan-pelan membaca firman Tuhan dan dengan teliti gitu. Jadi memang perlu waktu, tidak harus langsung waktu itu juga yakin gitu. Pelan-pelan, terutama perjanjian baru ya, perjanjian baru pelan-pelan, atau Injil Yohanes yang lebih jelas ya, atau surat Paulus kepada Roma, gereja di Roma, itu dengan baca bolak-balik dengan teliti. Nah, itu nanti jadi antara pengalaman dan kebenaran hati itu. Jadi nanti baru ada kepastian gitu ya. Jadi bukan tidak semuanya harus langsung gitu ya. Wah gitu ya. Enggak. Tapi itu ada ya, orang memang enggak sama ya. Enggak sama kalau orang-orang Arab di Timur Tengah itu luar biasa. Ada yang lewat mimpi ya. Di Indonesia juga ada tuh. 3 kali ketemu sama Tuhan Yesus ya. Ada mujizat kesembuhan, tapi mujizat kesembuhannya itu karena dia yakin Yesus bisa menyembuhkan. Nah, terus ada lagi yang yang mujizat lainnya selain kesembuhan. Terus ada lagi juga ini mendownload Alkitab dalam bahasa Arab, mereka ketemu aku. Nah, di situ. Jadi memang orang nggak sama. Cuman tidak selalu kita harus mengalami pengalaman yang yang spektakuler kan. Tapi yang penting itu ada perubahan sesudah terima Tuhan ya. Nah, ya tentu saja kita mengaku sebagai orang berdosa ya. Kita yakin Tuhan itu mencurahkan darahnya di kayu salib itu ya, membayar dosa-dosa kita. Kita yakin Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Kita sepenuhnya percaya. Pasti kalau kita terima, kita mengalami sesuatu gitu. Nah, lalu ditunjang dengan firman Allah. Itu perlu waktu. Iya ya Om, nggak mungkin instan ya Om ya. Emangnya mie instan? Ada yang instan. Oh ada juga ya Om? Ada juga ya. Iya. Ada yang instan ya. Jadi orang tuh tidak usah banding-banding. Kan tadi ada yang karena mimpi, ada yang mimpi juga perlu beberapa waktu. Ada yang mujizat, ada yang kesembuhan gitu kan. Gitu. Oh iya betul Om. Nah Om, kalau gitu Om, kenapa banyak orang ngaku percaya tanpa bukti Om? Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Nah itu lagi ada masalah itu. Jadi orang bilang
Kamu percaya, tapi dalam bahasa Sunda kan nyaho nyaho itu sebenarnya bukan. Baru tahu, oh Yesus itu di kayu salib menebus dosa dan dia bangkit dan naik ke surga. Oh begitu, iya deh, saya percaya deh. Tapi itu belum namanya iman, itu baru percaya istilah hari-hari. Kalau iman itu membuat satu keputusan, terima Tuhan sebagai Tuhan utama dengan segenap hati. Nah, itu beda, ya. Jadi kalau beriman itu melibatkan pribadinya, bukan hanya sebagian itu, jadi hanya dari kepalanya, dengan hati, gitu. Kita harus menjadi saksi yang baik gitu, saksi Kristus. Kalau itu. Nah tapi Om, kalau waktu kita bersaksi ada yang ngajakin berdebat gimana tuh Om? Nah, oke. Jadi ya kan kalau orang sudah mengalami kasih Yesus yang melebihi pikiran manusia, yang melebihi dosa-dosa, menjadi mengalami sesuatu yang baru, yang penuh dengan kasih Tuhan Yesus, inginnya kan bersaksi tuh, inginnya bersaksi. Nah karena itu bersaksi, lalu dia tuh suka pakai segala macam cara. Ada yang suka berdebat, gitu. Yang paling baik ya bersaksi dari pengalaman hidupnya lah, ya, yang jelas intinya itu. Cuma namanya zaman sekarang, orang kan memang juga pribadinya beda-beda. Ada yang senang berdebat, seolah-olah kalau menang debat bisa menyebabkan orang lain percaya. Nah, kita nggak main menang debat-debatan ya, karena ada banyak orang yang debat kusir, nggak? Kusir itu percuma. Jadi artinya hanya mau menang-menang. Nah, dan kita jangan lupa bahwa kebenaran Injil Yesus Kristus didukung oleh kuasa Roh Kudus. Jadi bukan karena kita pintar, bukan. Ya, jadi harus mengandalkan kuasa Roh. Nah, kita bersaksi dengan senang, dengan apa namanya yang kasih Yesus gitu. Tapi dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Nggak boleh sampai gimana gitu ya, ribut soal agama nggak boleh. Apalagi kita di Indonesia ya, kita kan bangsa yang majemuk, macam-macam agama, bangsa suku, bahasa, ras ya. Nah, kita harus bisa menerima mereka itu sebagai saudara-saudara kita satu bangsa, ya kan? Jadi kita juga tidak mau memaksakan ini, tapi kita wajib menyaksikan jalan keselamatan satu-satunya itu, ya kan? Jadi kenapa? Karena tidak ada yang seperti Yesus yang tidak ada cacat celahnya. Yang lain itu, itu orang berdosa lah. Yang lain selain dari Yesus orang berdosa. Bagaimana bisa menjadi keselamatan? Pilih presiden aja. Kalau pilih presiden ya, kita lihat kehidupannya bagaimana, rumah tangganya. Om. Nah, saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Kan suka ada yang berdebat ujungnya perjanjian ya, nanti kalau yang kalah jadi kalah menang nih Om. Yang kalah ikut saya gitu. Yang gitu. Ya, ada juga tuh orang Kristen yang gitu. Kalau saya kalah saya masuk ke dia. Itu berarti dia nggak mengalami, ya. Nggak boleh lah cara begitu. Itu mengadu otak dong. Om. Nah Om, itu kalau gitu Om gimana Om? Gimana caranya ngelayanin orang yang udah yakin ada surga dan neraka dan bersedia untuk bertobat? Nah, orang ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Gitu. Lalu kita kasih tahu upah dosa itu maut. Jadi karena Tuhan Allah itu Maha Suci, jadi tidak bisa menerima orang berdosa. Lalu bagaimana caranya? Tuhan Allah sudah membuat solusinya. Gitu. Pertama, mau mengampuni dosa yang dijamin kan oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib. Lalu yang kedua, Tuhan mau merubah hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka kalau siapa yang bertobat dengan Tuhan Yesus, nanti Roh Kudus yang akan mengubah hatinya gitu. Jadi dua hal itu. Pertama, pengampunan dosa yang dijamin. Kedua, Tuhan mau merubah hatinya, asalnya mau bertobat itu sungguh-sungguh gitu. Yang kata Om yang lalu ya, kalau udah jatuh bangun biasa gitu.
Ganda jatuh terus gitu nggak bangun-bangun ya Om. Ya, jadi ada yang begitu ya. Kalau orang Kristen ada sengaja jatuh-jatuh dalam dosa. Iya. Kayak minggu aku dosa minta ampun lagi. Tapi itu dihinakan oleh orang luar itu. Orang Kristen itu enak ya katanya berbuat dosa dari hari Senin sampai Sabtu lagi minggu enak aja katanya enggak. Itu salah paham di Indonesia juga banyak ya. Tapi orang Kristennya juga ada yang salah paham begitu. Orang Kristennya juga malahan bukannya jemaat biasa, ada ajarannya itu kan yang tadi. Oh iya ya. Yang sama hypergrace. Ada lagi sekarang itu namanya itu progressive Christianity. Pernah dengar nggak? Oh progressive. Itu jadi gereja yang seolah-olah lebih maju. Jadi nggak perlu bertobat mengaku dosa, apalagi sampai nangis itu nggak perlu. Kan sudah ditegur, gitu kan? Kita gembira aja, gitu. Nah ini baik dari luar ada cemoohan terhadap agama Kristen, orang gereja sendiri juga ada yang disesatkan. Yang benarnya itu kan jelas di situ bahwa memang kita diselamatkan oleh anugerah dengan iman, tapi itu disertai pertobatan sejati, lalu mengalami kelahiran baru secara rohani. Dan mengenai hal itu Tuhan Yesus tegas ya waktu bicara dengan Nikodemus Yohanes pasal 3. Oh iya. Kalau kamu tidak dilahirkan baru secara rohani oleh Roh Kudus, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah ini orang Kristen pun harus tahu, tanpa kelahiran baru sesudah menerima Tuhan Yesus itu tidak bisa masuk ke surga, biarpun dia aktif ya gerejanya aktif, gereja aktif melayani. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kelahiran baru secara rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah itu tanda-tandanya itu harus tahu. Pertama cinta Tuhan ya, cinta Tuhan Yesus, lalu cinta firman, cinta kebenaran, benci dosa. Jadi kalau berbuat dosa saya rasa saya sudah memalukan Tuhan, atau saya rasa ada yang najis lagi ini yang harus dibersihkan gitu. Iya. Nah Om, jadi kadang Alfa tuh berpikir ya itu entah hamba Tuhan gitu, entah jemaat. Kalau dari penjelasan Om tadi gitu, jadi memang kayaknya banyak orang yang nggak memaknai atau apa ya, nggak nyerap gitu pengorbanan Kristusnya itu di hatinya tuh nggak itu ya, ngambang gitu. Makanya itu. Nah, saya kasih tahu sama Alfa itu satu hal yang serius ya. Iya. Di antara 12 murid Yesus itu satunya Yudas. Oh iya. Jadi di antara pendeta-pendeta itu kemungkinan besarnya dari 12 itu satunya Yudas. Nah, kemudian kalau dari jemaat biasa di seluruh dunia hanya 50%. Jadi 10 anak darah, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Jadi yang bijaksana itu ada pelita, ada minyak. Minyak itu yang melambangkan lahir baru oleh Roh Kudus. Nah, yang bodoh itu hanya pelita, jadi hanya sekedar kegiatan agama, kegiatan pelayanan gitu. Tapi itu 5 itu 50-50 itu pukul rata di seluruh dunia. Jadi jangan kaget kalau ada orang Kristen yang gimana, jangan kecewa nih Pak. Yang mengecewakan kan pendeta ya. Iya. Kok pendeta begitu gitu kan. Padahal dari 12 itu satunya bisa jadi Yudas. Iya Om, iya. Gitu. Iya betul Om. Tapi mau nggak mau pasti kecewa Om. Mau nggak mau pasti ada kecewa lah. Nggak itu ya pasti ngerasain lah, nggak bisa dibohongi gitu. Kecewa lah pasti karena dia ngelihat sosoknya salah ya Om ya, bukan ngelihat Tuhan Yesus gitu. Tapi kalau Alfa sering bilang sama teman gitu atau yang sama-sama ke gereja, di gereja tuh ngomong gak seneng gitu, terus pindah kan. Terus Alfa bilang ya memang harus fokus lihatnya Tuhan Yesusnya gitu. Terus orang itu ngomong, gimana gue mau lihat Yesus katanya, pendetanya aja begitu, apaan Yesusnya di mana katanya. Nah dia tuh kabur. Bapak kasih
tahu itu dari 12 murid itu satunya Yudas. Coba jangan buru-buru bilang dia itu Yudas. Iya sih. Karena besok dia bertobat. Iya Om. Itu kasih tahu aja terus terang. Iya. Oh, kecewanya sama pendeta. Iya. Kasih tahu. Dari 12 pendeta itu mungkin satu Yudas gitu. Iya sih Om. Iya. Makanya nggak heran ya, ada jemaat pindah-pindah, ada gereja pecah-pecah ya, karena gitu sih Om ya. Pelayanannya kita tidak boleh menghakimi itu karena mungkin besok dia bertobat. iya ya Om, siapa tahu kan ya Om ya, besok-besok kan nggak ada yang tahu. Yang kayak Om nyanyi lagu "Ku Tak Tahu Kan Hari Esok" itu kan Om. Iya Om. Nah Om, ini lanjutnya nih Om. Kan kalau kepada orang yang udah insaf akan dosanya, nah kita bersaksi sama dia berarti tentang kebaikan Tuhan aja ya Om. Berarti kalau udah insaf itu kita nggak usah harus mengabarkan Injil keselamatan lagi kan Om, hanya menguatkan mungkin ya. Ya, jadi kalau dia udah tahu itu tadi langkah-langkahnya kan sudah kasih tahu dia mengerti pada dosa itu maut, Iya. ya, lalu jalan keselamatan cuma satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia minta dia langsung ajak doa gitu ya. Iya. Kalau orang baru sih biasanya kita ajarin, tapi bilang harus keluar dari hati kan, Iya. sungguh gitu. Gitu. Jadi biasanya sih kalau memang sungguh-sungguh ya orang itu mengalami sesuatu ya. Tapi ada juga saya pikir dia sungguh-sungguh, ternyata dia hanya ingin ikutkan aja. Iya, ada yang gitu kan Om. Iya. Halo teman-teman sahabat Alpetra sekalian, Kang Orde baru mau makan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan membagikan video-video dan mengikuti perkembangan dari channel Alpetra. Jangan lupa tetap semangat, tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan, ayo makan. Tadi kan kita ngomongin bersaksi nih Om. Bersaksi ini kan termasuk ke dalam pelayanan pribadi ya. Kita sebagai pribadi, pelayanan pribadi. Bersaksi itu sering dibilang kan kita ini garam dan terang dunia. Nah itu gimana tuh Om penjelasannya? Ya, jadi pertama-tama kan tadinya kita kan sudah mengalami kasih Yesus ya. Lalu kita sama nih. Nah itu Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam di dunia ya. Kamu adalah ya. Nah, kalau garam itu fungsi utamanya apa? Nah, kalau garam itu mencegah kebusukan. Ya. Jadi kita orang itu buktikan di dalam kehidupan yang baru itu kita mencegahlah dosa lah, korupsi lah, perbuatan penyelewengan lah, semua bentuk kejahatan dan kriminalitas ya, semua penyelewengan gitu ya, semua kekerasan. Nah, kita tuh harus mencegah itu secara aktif, tapi dengan cara lembut dan terima kasih ya. Jadi itu fungsinya mencegah kebusukan. Nah, kalau dan juga tentu saja di situ ada kesempatan memberikan Injil. Cuma kalau hanya mencegah kebusukan, kalau orangnya tidak terima hidup baru, keselamatan juga kan, jadi artinya percuma, artinya bukannya percuma sama sekali, jadi tidak bertambah lagi garam. Jadi tawar ya Om. Ada Injilnya juga supaya ada orang yang diselamatkan. Nah, juga kamu adalah terang dunia, ya itu terang itu menerangi yang di dalam dunia. Jadi banyak orang betul-betul gelap jalannya, gelap tidak tahu pulang ke rumah, tidak tahu jalan yang harus dilalui, tidak tahu apakah bagus atau tidak di depan, apa masih kurang. Nah itu dengan cara kita berbuat baik, jadi orang tuh melihat wah terang nih gitu ya. Jadi terang itu kita berbuat baik lah sampai orang tuh bisa tertarik gitu ya. Jadi mereka bertanya, kamu tuh berbuat baik itu kenapa rahasianya? Nah, ya kita kasih tahu lah, kan kita sudah tahu jalan ke surga, kita tahu juga di jalan yang benar yang salah. Kita juga tahu jangan sampai bagaimana. Itu jadi berbuat baik sebanyak-banyaknya, semampu kita, tapi seikhlas, ya bukan dipaksakan. Gitu. Jadi
dengan berbuat baik itu orang Kristen akan kelihatan, meskipun orangnya belum tentu nanya, karena di Indonesia kan kadang agama dengan agama ya, sepertinya itu. Tapi setidaknya orang tahu itu orang baik, ini orang baik, orang-orang yang ramah, orang yang suka menolong gitu. Jadi melalui sikap sih Om ya, kayaknya lebih tepat gitu kalau untuk zaman konteks sekarang. Bersaksi melayani Tuhan itu kayaknya mulainya dengan sikap ya Om ya, dengan kata kesopanan dan keramahan gitu. Ceritanya di sana di tempat yang saya layani itu ada tuh jemaat yang belum lahir baru lah, kali yang sombong, masa naruh motor sengaja mengalami jalan, sama tetangga nggak mau bersama sama. Dia juga sudah berbeda, bagaimana mau jadi sakti, bagaimana jadi terang dunia, apalagi jadi garam gitu kan. Dimulai dengan sikap yang barui, kata yang baik, dengan keramahan, baru nanti berbuat baik. Dan soal berbuat baik itu ya dengan saudara sendiri atau dengan tetangga. Tidak boleh ada tetangga orang Kristen sampai nanti keramahan. Orang Kristen harus bertanggung jawab, bukan berarti nanggung ya, bukan. Kan orang jangan kelaparan mungkin paling kasih berapa kali dia habis itu kan bisa rundingan sama Pak RT, ya kan? Bisa rundingan sama Pak RT atau sama Pak RW. Bagaimana? Tapi tidak boleh. Jadi kita sendiri dulu ya. Iya. Apalagi saudara-saudara sekarang, saudara sama saudara nih yang kaya tinggal di saudaranya yang bisa. Iya. Aduh. Kalau itu nggak boleh. Atau orang tuanya, ya. Iya. Itu apa tuh? Orang tuanya yang telantarkan. Iya. Hanya orang boleh. Sampai orang tuanya mati kelaparan. Iya Om. Tega banget itu Mak. Iya. Ya. Mungkin karena ada anak yang dilantarin, jadi orang tua ditelantarin juga Om. Jadi saling menelantarkan. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Sebetulnya ketika kita sudah diselamatkan, bersaksi, apakah sebetulnya kita itu betul-betul dipanggil untuk melayani? Jadi di dalam kerajaan surga itu tidak ada tempat bagi orang yang malas dan yang egois. Makanya Tuhan Yesus bilang kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang mencari pekerja untuk bekerja di ladangnya, katanya. Iya. Jam 6 lagi mungkin di atas sebelumnya, dia jam 6 lagi bilang, jam 8, jam 12, jam 5 sore, jam 3, jam 5 sore sampai akhir itu. Jadi semua disuruh masuk ke dalam ke pelayanan, bekerja. Nah, itu pelayanan itu kan tidak salah. Iya Om. Itu semua di ladang Tuhan, akan di pelayanannya tidak salah. Mulailah dengan yang sederhana. Kalau bersaksi itu kan di masyarakat. Iya. Bersaksi itu kan juga ya itu tadi kata Om itu disampaikan dengan penuh kasih, kasih lihat kasih Kristusnya ya Om ya, kebaikan, ramah, setidaknya suka menolong gitu. Kayak program kita itu kan helping others to help themselves itu ya, kira-kira gitulah. Ya Om. Nah Om, selanjutnya nih Om, pertanyaannya apakah dasar pelayanan Kristen Om? Terutama pelayanan Kristen secara pribadi nih, dasarnya apa? Ya, jadi itu pelayanan Kristen itu ya memang ada dasar-dasarnya ya. Itu kan orang nanya dasarnya apa selain dari panggilan itu. Pertama, kita percaya Tuhan Allah itu Sang Pencipta. Nah, kita diciptakan untuk apa? Nah, tentu saja kita diciptakannya untuk melayani Sang Pencipta, gitu kan ya? Yang kedua, Tuhan itu menebus dosa kita. Dia adalah Sang Penebus. Kita tidak binasa, maka kita juga merasa Tuhan, saya ini mendapat keselamatan, saya mau melayani. Kan itu
dia sang penebus. Lalu juga ada lagi itu bahwa semua yang kita miliki, ya rezeki lah, kesehatan, kesejahteraan, semua itu dari Tuhan. Jadi kita bagaimana? Masa kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tuhan, ya ini sesama manusia. Nah, terus ada lagi gitu, bahwa di situ bukan bagi orang Kristen, dia adalah raja, segala raja. Oh iya. Kita kalau diundang atau ditanya mau melayani presiden, mau lah, ya kan? Iya. Lagi Tuhan, gitu. Yang Tuhan itu raja di atas segala raja. Ya, Om. Terakhir lagi dasar itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang yang sudah diselamatkan. Oh iya ya Om. Rasanya itu terus mikirin Tuhan mengasihi saya mesti apa? Nah, ada Roh Kudus menggerakkan yang mau melayani dengan sukarela. Iya. Gitu. Apa saja kadang-kadang tahu nggak? Ada yang itu seperti jadi coaster, padahal nggak disuruh jadi coaster. Iya. Waktu beres, beres. Iya. Gitu. Ada gitu. Iya, Itu betul. mulai dengan yang sederhana. Iya. Ya dulu waktu di Bandung itu ya ada temen tuh yang dia jadi kayak bersih-bersih gereja aja gitu, kayak coaster, karena gerejanya nggak ada coaster kan. Tapi sekarang dia hebat Om, jadi dipakai untuk pelayanan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dia pelayanannya sekarang di Jawa Tengah sih. Saya tahu dulu dia di Bandung tuh dia kerjanya Sabtu Minggu pasti dia datang ke gereja itu, terus cuma bersih-bersih aja gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Tapi ya sekarang udah dipakai Tuhan luar biasa, dan bukan dari sekolah teologi atau belajar teologi, enggak sih. Hebat Om, orang itu Om. Iya. Pak ingatnya ada satu orang yang namanya Kepoikan Hasil di Sukabumi. Dia tadinya kan itu, dia berdebat sama saya. Saya sih tenang-tenang aja cerita tentang Tuhannya sih. Iya. Belum selesai cerita, dia bilang, Pak, kayaknya Tuhannya sudah masuk di dalam hati saya. Begitu. Wah. Berdebat. Dia ke Amerika. Dan mereka ini perlu waktu lama, baru dia kembali lagi pengen dekat sama Tuhan. Terus yang dia dilakukan apa, seperti poster gitu, bersih-bersih. Lalu ketahuan sama itunya ya, pendeta yang di situ apa. Terus akhirnya dia diaktifkan. Terus akhirnya sekolah kita. Nah, itulah ceritanya. Jadi orang tuh memang ada ada prosesnya. Oh iya. Jadi kita juga paksa juga. Iya, luar biasa Om ya. Makanya kita juga nggak boleh terpaksa dan nggak boleh memaksa kan Om, kalau kita mau bawa jiwa sama Tuhan. Iya. Untuk orang menjadi Kristen kita tidak boleh maksa. Untuk orang bisa melayani juga kita tidak maksa, tapi kita menyampaikan ajaran firman. Oh, Tuhan memanggil. Kalau sudah diselamatkan. Iya. Nah, dan mulai dari yang sederhana. Tadi Om yang menarik itu Om tadi sekilas tadi yang ketiga itu dasar pelayanannya itu kan Tuhan adalah pemberi rezeki, karunia juga talenta. Ya. Talenta kita itu kan Om yang kita pakai untuk pelayanan, terus kita memberi kan nggak harus berupa materi Om. Yang tadi itu misalnya dia bisa bersihin gereja atau bisa berbuat apa kebaikan gitu mungkin ya talentanya ya. Musik, mungkin main musik gitu di gereja gitu. Awalnya kita mulai dengan pelayanan yang sederhana. Lama-lama nanti Tuhan yang membimbing sesuai dengan kita. Iya. Kalau pada awal nggak usah dikirim. Saya talentanya apa ya, saya mau melayani sesuai dengan talenta saya. Tuhan akan memimpin. Mulai dengan yang sederhana. Iya betul Bang. Iya, karena dirasakan sekali. Semoga sahabat Alpha Time itu juga merasakan ya. Karena bukan hanya Om, saya juga merasakan, itu banyak teman-teman lain yang merasakan. Dan bagi yang belum merasakan, kita doakan ya supaya Roh Kudus berkarya dan juga ikut merasakan ya Om, bahwa Tuhan itu baik sekali. Dan dekatkan diri dengan Tuhan. Iya, dekatkan dengan Tuhan gitu. Karena banyak yang kayak waktu minggu lalu itu, tujuan hidupnya apa? Saya mau jadi pendeta, terus Om jelasin, tapi udah dijelasin ya Om. Gitu. Semua atas kehendak Tuhan. Oke Om, wah ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Om dari saya nih Om untuk mengakhiri. Nah saudara, merasa diberkati kan
dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Manakah kita membawa jiwa kepada Kristus sebagai pelayanan pribadi? Mungkin penginjilan pribadi ini Om ya? Ya, sebenarnya prinsipnya itu dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Oh iya. Jadi prinsipnya ikut Tuhan Yesus dulu. Iya. Baru nanti pelan-pelan Tuhan Yesus akan mengajari kita. Nah, itu tadi kalau sudah mengalami keselamatan, ya, kita akan memperlihatkan buah-buah kasih, ya, cinta, bersaksi dan sebagainya. Nah, itu jadi prinsipnya ikut Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, biarpun kita pintar, ya, biarpun kita hebat, tidak ada gunanya. Ikut Tuhan Yesus, Pak, bimbingan. Maju. Iya. Ya. Nah Om, kalau pelayanan secara pribadi ini mungkin berbeda ya Om dengan pelayanan secara keluarga, lalu secara bermasyarakat kan nanti berbeda ya Om ya. Pelayanan secara pribadi ini jadinya hanya untuk syukur kita kepada Tuhan kan Om, secara pribadi gitu. Ya, tapi juga kan kalau orang sudah menikah, otomatis kesaksian pribadinya untuk keluarganya. Oh iya Om. Jadi di situ kita mementingkan kita memang sibuk, semua sibuk, tapi harus ada waktu. Iya. Gitu ya. Nah, lalu kita mencoba bersaksi atau akan mau bersama. Ya, jadi memang pelayanan itu permulaan bersifat pribadi, gitu. Yeah. Cuman ada pembahasan khusus tentang bagaimana keluarga pelayanan di dalam keluarga. Tapi ini ceritanya pelayanannya di mana ada. Kita ada di situ lah kita jadi saksi. Wah, luar biasa Om. Ini penjelasan tentang pelayanan pribadi, tentang penginjilan, tentang bersaksi sangat jelas sekali. Banyak ilmu yang didapat ya Om. Nah, semoga aja penonton sahabat Alpetra Misi juga mendapatkan hal-hal yang baru, dan yang paling penting menambah iman kita untuk semakin cinta Tuhan, cinta keluarga. Ya, jadi sebagai closing statement, sahabat Alpetra, ya, para penonton yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mengalami lahir baru, maka itu otomatis hati kita penuh dengan syukur, ingin melayani Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, Tuhan Sang Penebus, Tuhan sebagai Raja kita, Tuhan sebagai sumber segala berkat, pemberian, karunia, talenta, dan Roh Kudus juga menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Pertama-tama itu dalam kita ada di mana saja, layani dengan hal-hal yang sederhana, dengan sikap, perkataan yang lemah lembut, kasih dengan perhatian, jangan egois, dan harus belajar sopan dan menghargai sesama manusia dimanapun kita ditempatkan. Apalagi kita bangsa Indonesia, macam-macam agama, suku, bahasa, ya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Cuma kita tetap ingin menyaksikan ada juru selamat untuk manusia yang disebut Yesus, yang satu-satunya jalan. Iya. Baiklah sahabat Alpetra Ministry, terlalu banyak hal yang menarik dalam kehidupan Kristen, kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang sejati, menjadi cermin kehidupan Kristus di dalam diri kita, sehingga banyak orang tertarik dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Sobat Alpetra, sayangnya waktu sudah tidak cukup lagi untuk kita melanjutkan, dan kita lanjutkan minggu depan dengan bahasan dan tema yang tentunya menarik dalam kehidupan Kristen sehari-hari kita. Baik saudara yang dalam Tuhan, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu, sehingga pada kali ini kami boleh kembali menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan untuk menjalani kehidupan Kristen kami agar menjadi saksi, agar kami bisa melayani secara pribadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Yan dan keluarga, anak cucu menantu, dan berkati semua pemirsa Alpetra Ministry yang sakit,
sembuhkan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijadikan bagi segala bangsa. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Om untuk waktunya dan juga ilmunya. Luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberkati Om dan keluarga. Terima kasih semua sahabat AWK.